Oh, materinya ya udah aku kasih soalnya juga. Jadi sih diusahakan sudah mengerjakan dulu. Sudah mengerjakan. Suaranya ada nggak? Sudah, tapi ada yang belum juga Kak, soalnya nggak bisa. Oke, kita mulai dari pengerjaan soal nomor satu. Ini kan ada soal deret. Kalau soal deret sih menurut aku gampang ya. Tinggal kita menjumlahkan atau kita mengurangi aja. Dan kadang ada yang berloncat gitu. Kalau misal loncat berarti diusahakan kita harus tahu itu pola ke deret berikutnya apakah dia dikali, dijumlah, atau dia loncat berapa. Kayak soal nomor satu, dari 89, kemudian 82, 87, 80. Kira-kira kesininya itu berapa? Berapa Kak Hori? Ini kan 89 nih. Kemudian ke 82, 87, 80. Kalau ini ke sini berarti kan kurang 2, ya kan? 89 ke 87 dikurangi 2. Kemudian 82 ke 80 ini juga dikurangi 2. Kemungkinan dari sini juga dikurangi 2. Jawabannya adalah 85. Kenapa ditambah 5 Kak? Dari 89 ke 82, ini kalau menghitung deret itu pola ya, bukan ditambah 5. 89 ke 82 ini kan harusnya dikurangi 7 toh. Ini kurang 7. Ke 82 ke 85 ini baru ditambah 5. 87 ke 80 ini ditambah dikurang 7. Kayak gini juga boleh. 80 ke berikutnya pasti ditambah 5. Kayak gitu juga boleh. Atau loncat kayak gini juga bisa. Jadi di sini jawabannya 85. Yang mana? Yang C. Itu ya. Aman ya soal nomor satu ya. Bisa. Soal nomor satu bisa. Kak Hori. Oke, lanjut soal nomor 2. Ini ada soal nomor 2. 91, kemudian 108, 101, 118, dan pola berikutnya. Kira-kira jawabannya berapa? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Kira-kira jawabannya berapa? Yang A, gimana polanya? Gimana polanya? Polanya ditambah 7 sama tambah 17. Oke, ada pola yang lain? Ada pola yang lain nggak? Oke, ini nemunya itu aja, Kak. Oke, ini skala 91 ke 108. Ya, ini kan loncatnya lumayan. Lumayan kan? Tapi nggak apa-apa, dicoba dulu. 91 ke 108 berarti 8 kurangi 1 ini 7. Ya, 10 kurangi 9, 1. Oke, ini berarti kalau 91 ke 108 ditambah 17. Kemudian 108 ke 101 berarti ini dikurang 7. Oke, 101 ke 118 berarti ditambah 17. Oke. Kemudian ke pola berikutnya kemungkinan dikurang 7. Jadi jawabannya 111. Oke, di pola berikutnya ini ditambah 17. Jadi berapa? 128. Ya, betul. Jawabannya apa? Nah, untuk menghitung pola kayak gini, biar kita tahu polanya, kita ngelihat 3 deret. Dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Oke, ditambah 17 sama tambah 17 ini konsisten. Ya, kalau loncat 1 ditambah 17, berarti di pola berikutnya juga ditambah 17. Kemudian yang ini min 7, ke pola berikutnya dikurangi min 7, berarti ke pola berikutnya juga min 7.
Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Aman? Kalau bisa berarti lanjut. Next. Soal nomor 3. Kira-kira di soal nomor 3 jawabannya berapa? 3, kemudian 9, 12, 26, 29, 51, 54. Kalau kayak gini polanya gimana? Polanya gimana? Yang A, gimana polanya, Kak? Gimana polanya? Polanya dia gimana? Kenapa memilih jawaban A? Polanya bagaimana? Plus 8 plus 3. Oke, kita coba. Kalau dari 3 ke 9 ini ditambahnya berapa? Atau dikali atau ditambah? 3 ke 9 ini ditambah 6. Ya. Kemudian 9 ke 12 ditambah 3. 12 ke 26 ini ditambah berapa? Konsisten nggak? Ini ditambah berarti 6 kurangi 2, 4. 2 kurangi 1, 1. Oke. Kemudian 26 ke 29 ditambah 3. 29 ke 51. Dari 6 ke 14-nya yang 8, Kak. Dari 6 ke... Oke. Berarti ini bilangan bertingkat terus. Ya, oke. Lanjut dulu. 29 ke 51 ini ditambah berapa kalau kayak gini? Ditambah 11 kurangi 9, 2. 4 kurangi 2, 2. Oke, kemudian ini ditambah 3. Oke, kalau kayak gini kan kita masih bingung, ini loncatnya berapa? Kemungkinan ini pola bilangan yang bertingkat. 6 ke 14 ditambah, betul, ditambah 8. 14 ke 22 ditambah 8. Berarti kemungkinan ke sini juga ditambah 8. Ini berarti 30. Berapa? 58 ditambah 30, 8, 4. Jawabannya yang oke, bisa ya? Oke. Intinya tidak semua deret itu cuma loncat ataupun dia entah loncat 1, loncat 2 ataupun loncat berikutnya atau dia pola bilangan yang bertingkat. Kalau pola bilangan yang bertingkat kita harus menemukan dia itu polanya gimana. Terus caranya gimana, Kak? Coba-coba minimal itu 3 angka. Kalau misalnya kita sudah ketemu 3 angka, otomatis nanti pola berikutnya itu sama. Aman ya? Next. Soal nomor 4. Kira-kira jawabannya berapa? Dari hasil 385. 385 per 100 dikali 22 per 100 ditambah 4 per 5. Kira-kira ketemunya berapa kalau kayak gini? Kalau kayak gini kan bingung. Ya, karena yang dibawa di sini, ini masih angkanya kayak gini. Tapi sebenarnya ini nanti gitu kan. Bisa nggak kita sederhanakan? 385 dibagi 100. 22 ini 22 dibagi 100 sama dibagi 2, 11 dibagi 2, 50. Ini dibagi 5 temennya berapa? Dibagi 5, 7, 35 ya, 35 bagi 5, 7. Terus yang ini 100 bagi 5 berarti 20. Oke, tinggal 77 per 20 kali 11 per 50. Ditambah 4 per 5. Kalau 4 per 5 itu bilangannya desimalnya berapa? Berarti 0,8. Ya. Kalau kayak gini tinggal berapa, Kak? Ngitungnya gimana? Ya udah tinggal 77 dikali 11. Berarti 7. Kalau misal bingung tinggal 77 dikali 11. 7, 7, 7, 7. 7, 14, 8. 8,
47 per 100. 1000. Ya, 20 dikali 5, 100. Tambah 01. Ditambah 0,8. Berarti, ya udah, 0,847 ditambah 0,8. Temunya berapa? 7, 4, 16. 1,647. Jawabannya yang B. Aman ya? Bisa? Lanjut. Soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5, ini juga kita buat, karena yang di jawaban adalah persen, berarti yang di depan diamkan saja. Ditambah 0,5. Berarti itu sama aja berapa? 4 kan? Dikali, ini berapa? Dibuat pecahan biasa. 1 kali 5, 5. 5 tambah 4, 9 per 5. Berapa? Nggak bisa ya, nggak bisa dicoret. Nah, itu nggak bisa dicoret. Hapus dulu. Nah, ini 9 per 5. Jadi jawabannya 25% ditambah 9 per 4 kali 5, 20. Ya, oke. Terus jawabannya berapa, Kak? Kalau ini dibuat persen. Kalau dibuat persen kali 100. Jadi, coret-coret 5. Ya, berarti 25% ditambah 45%. Temunya berapa? 70%. Benar? Bisa? Oke. Jawabannya yang A. Lanjut ya. Soal nomor 6. Di soal nomor 6, ini ketemunya adalah pecahan campuran. Berarti bagaimana caranya kita menghitung? Padahal di depan juga pecahannya campuran. Kalau pecahan campuran, kita harus buat menjadi pecahan biasa dulu. Berarti 6 kali 5, 30. 30 tambah 4. 34 per 5. Dikali 4 kali 6, 24 tambah 1. 25 per 6. Kemudian dikali, ini 50% kan sama aja 50 per 100. Kita ubah jadi 100 per 50. Gitu ya. Tinggal coret-coret. 100 bagi 50, 2. Ya. Maka ini coret-coret, berarti 5. 6 sama 2 kita coret. Jadi 3. Berarti 34, 34 per 3. Ketemunya berapa? Bisa nggak? Oh, belum dikali, Kak, ini. Ya, berarti 34 kali 5 dibagi 3. Jadi ketemunya berapa ini? Nah, ini berarti 20, 15, 17 bagi 3. Berapa ini? 17 bagi 3, 5. 15, ya, berarti tinggal 30. Berarti berapa? 170 bagi 3. Ketemunya 5, 15. Berarti tinggal 3. 3 bagi 3, ini 1, kan? 510, 56. Ada yang salah nggak aku ngitungnya? 34 kali 5, 20, 2, 15, 70. 170 bagi 3. Ada yang salah nggak? Ada yang salah ngitung? Oh ya, ini 20, maaf. 20 dibagi 3, berarti 6 ya. 18. Sisanya berarti 2. Jadi 5, 6, 2 per 3. Yang mana? Yang D. Bisa ya? Aman ya? Kalau untuk menghitung soal berhitung kayak gini, ini kita perlu telitian, terus perlu hati-hati dalam coret kayak gitu, kayak tadi. Misalnya ini kan 170 kurang 15. Aku tadi malah hitungnya 30. Nah, ini berarti 20. Aman ya? Next, soal nomor 7. Kalau di soal nomor 7, ini kan sistemnya analogi. Analogi itu bisa muncul di soal mana aja. Bukan hanya soal TU CPNS, tapi bisa masuk di soal kedinasan, masuk juga di soal BLUD, masuk juga di soal psikotes.
gitu ya. Jadi tidak semua hanya untuk CPNS, tapi bisa multifungsi. Dia digunakan untuk tes apa aja. Oke, hubungan objek pada kalimat Maya ini senang memakan buah pepaya dan anggur karena warnanya cantik. Ini setara dengan kalimat mana? Ini kan ada buah nih. Buah pepaya dan buah anggur. Kemudian Maya senang memakan buah. Kita ngelihat setara dengan mana? Dina menempuh pendidikan sekolah dasar dan kampus. Harusnya sekolah dasar dan bukan kampusnya, tapi kuliah. Kemudian B, jika ini mengunjungi pantai Menganti dan pantai Sawangan, sama-sama pantai. Kalau ini sama-sama buah. Sama buah. Jadi itu bisa setara dengan apa? Ini sama nih. Kalau yang C, barang yang dihasilkan oleh PT Karya antara lain kaos dan baju. Harusnya kaos dan kemeja. Ya, ini harusnya dasar dan kuliah, bukan nama kampus. Ini berarti salah. Kemudian yang D, Bahtara ini membawa alat tulis pensil dan ballpoint. Setara nggak? Bisa nggak? Bisa juga. Kemudian yang E, ini memiliki hobi yang berkaitan dengan alam, yaitu gunung dan bukit. Hobinya gunung, harusnya mungkin mendaki gunung dan bukit. Ya, jadi jangan memiliki hobi yang berkaitan dengan alam. Harusnya di sini tulis mendaki gunung dan bukit. Ini kurang. Oke, tinggal B dan D. Kira-kira yang paling setara yang mana? Yang paling bisa yang mana? Jawabannya D atau B. Paling, karena di sini disebutkan dia itu senang memakan buah. Berarti kan dia mengonsumsi. Ya, apa yang dia bisa rasakan. Kalau yang D, apa dia bisa rasakan? Enggak. Tapi memang dia kewajiban. Kalau yang B itu enggak. Ya, jawabannya adalah yang B itu bisa dirasakan. Ya, dinikmati. Kalau ini juga bisa dinikmatikan makanannya. Oke, lanjut. Soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini kasusnya hubungan objek dengan kalimat Andi ke sekolah menggunakan motor atau sepeda. Pilihan. Berarti jawabannya setara dengan mana? Uni ke kampus dengan bus atau kereta. Sama nggak bus dengan kereta? Transportasinya sama nggak darat? Darat. Kemudian yang B, Imron ke sekolah dengan menggunakan mobil atau motor. Sama nggak? Bisa nggak? Ini bisa, ini juga bisa. Kemudian, tapi kan ini beda. Kalau ini roda 2, ini roda 4. Jadi kurang setara. Ini kan roda sesama roda 2. Kalau yang A, bus dan kereta sesama roda banyak. Kemudian yang C, Tari pulang ke kampung halamannya dengan menggunakan kapal laut. Ini kan nggak ada pilihan, jadi kurang tepat. Kalau yang D, Gina berangkat ke rumah sepupunya dengan menggunakan mobil pribadi. Ada nggak pilihan? Nggak ada. Kemudian yang E, Tina berangkat ke rumah neneknya dengan menggunakan becak. Ada nggak pilihannya? Nggak ada. Jadi lebih tepat jawabannya yang A. Karena sesama kendaraan darat dan rodanya banyak. Bisa dihitung. Aman ya? Next. Soal nomor 9. Kalau di soal nomor 9, kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Tidak ada yang pilot, tidak ada pilot yang buta warna. Jadi kalau soal kayak gitu harus lebih banyak iya. Jadi kalau ujian bulat pas aku dulu, itu setiap hari harus dapat soal. Misalnya kita udah tahu daftar bulat. Berarti dari sejak daftar itu kita udah pegang soal. Jangan mau ujian baru belajar. Itu kesalahannya. Nah, nanti kita akan mendapatkan gambaran soal yang sedikit. Beda dengan persiapan teman-teman yang sudah jauh-jauh hari. Misalnya, mau ujian CPNS. Dari daftar CPNS ataupun sebelum pembukaan, ini kan baru informasi yang simpang siur. Nah, teman-teman itu harus sudah belajar. Tapi kalau teman-teman itu belum belajar dari awal, susah. Kadang ada juga faktor yang hijau gitu. Tanpa belajar udah lulus. Itu juga banyak. Nah, di sini tidak ada pilot yang buta warna.
Semua yang buta warna tidak bisa masuk sekolah penerbangan. Nah, ini David buta warna. Kesimpulannya apa? David tidak buta warna kan enggak ya? Yang A kurang tepat. David bukan pilot. Nah, karena dijelaskan oh, semua yang buta warna tidak bisa masuk penerbangan. Berarti kan David tidak bisa masuk. Dan dia tidak ada pilot yang buta warna. Berarti kan semua pilot dia harus sehat kondisi matanya. Nah, dia buta warna berarti David bukan pilot. Oh. Kalau yang C, semua yang tidak buta warna adalah pilot. Nah, ini David kan tidak buta warna, berarti harus menyimpulkan dan menjelaskan ada kata David atau orangnya atau subjeknya. Berarti yang C salah. Kalau yang D, David adalah pilot. Kalau pilot, harusnya David tidak buta warna. Ini salah. Jadi jawabannya adalah yang David bukan pilot. Aman ya? Soal nomor 10. Kira-kira soal nomor 10 jawabannya apa? Jika Tina bangun cepat, maka ia naik bus ke kantor. Jika Tina naik bus ke kantor, maka ia membawa bekal. Tina tidak membawa bekal. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Jika Tina bangun cepat, maka ia naik bus kantor. Jika tidak Tina naik bus ke kantor, maka ia membawa bekal. Nah, di sini Tina tidak membawa bekal, jadi negasi. Berarti Tina tidak ke kantor, bisa nggak? Tidak naik bus. Tina tidak ke kantor atau membawa bekal. Tina bangun cepat dan naik bus. Tina tidak bangun cepat. Karena dia negasi, harusnya jawabannya yang mana? Negasi juga. Nih, yang bisa kita coret-coret. Tina bangun cepat maka ia naik bus. Nah, jika Tina naik bus, berarti ada naik bus coret. Nah, jadi jawabannya yang E. Ini kan, jika Tina bangun cepat, maka ia naik bus. Jika Tina naik bus, berarti yang sama coret. Maka ia membawa bekal. Nah, di sini negasi. Dia itu tidak membawa bekal. Artinya, simpulnya yang ini. Tidak, sama-sama negasi. Jika P, maka Q, terus Q, maka R. Ya, lah ini kesimpulannya tidak membawa bekal, berarti kan negasi R. Jika P, maka Q, I, maka R. Nah, ini kesimpulannya dia itu yang sama coret. Nah, di sini negasi R, ya kan? Tidak membawa, berarti kesimpulannya harus negasi P. Tidak bangun cepat. Bukan tidak ke kantor, karena yang sesama kantor ini coret. Ya, dijelaskan di awal, Tina bangun cepat. Oke, ini bentar lagi keluar, jadi nanti dari link itu diklik aja. Kira-kira jawabannya mana? Yang E. Itu ya Kak Hori, paham nggak? Bisa nggak? Bisa dimengerti nggak? Kalau bisa lanjut. Soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini, kira-kira jawabannya apa? Banyak kemeja yang dihasilkan dalam waktu setengah jam. Setengah jam ini A. Setengah jam itu bisa menghasilkan 30 kemeja. Nah, pabrik konveksi ini mampu memproduksi 280 kemeja dalam waktu 4 jam. Tentukan hubungan A dan B berdasarkan informasi yang diberikan. Manakah hubungan yang benar? Kira-kira rumusnya gimana? Hubungannya gimana? Jadi kalau 280 ya, itu bisa dihasilkan dalam waktu 4 jam. Tentukan hubungan A dan hubungan B. Kira-kira berapa banyak kemeja yang dihasilkan dalam waktu setengah jam? Ya, atau ini 30 menit. Ya udah, berarti kan kita akan mencari banyaknya kemeja X. Ya, dalam waktu 30 menit atau setengah. Ya udah, berarti perkaliannya ini perkalian silang, ya, perbandingan silang atau perbandingan setara. Perbandingan berbalik nilai atau perbandingan senilai. Senilai atau berbalik nilai.
tinggal dikali aja. X berbalik ya. Coba kita hitung dulu. X sama dengan 280 dikali setengah dibagi 4. Oke, berarti kan 280 dibagi 4 kali 2, 8. Kira-kira ketemunya berapa nih? 8 bagi 8 ketemunya 3. 24 kan 40 bagi 8, 5. 35 ke meja. Berarti ini perbandingannya senilai, bukan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, ya, waktu yang dibutuhkan dengan banyaknya orang biasanya itu untuk menghitung berapa pekerja atau berapa lama mengerjakan waktu nih. Ya, kalau yang ini untuk menghitung buah atau banyaknya itu menggunakan seringnya adalah perbandingan senilai. Ya, jadi A ini ketemunya adalah 35 kemeja. Sedangkan yang B itu diketahui B-nya adalah 30. Jadi hubungannya gimana? Berarti A lebih besar dari B. Yang mana? Yang B. Ya, karena yang A hasilnya 35 kemeja dan yang B itu 30, berarti hubungan A itu lebih besar dari nilai. Aman? Bisa? Next, soal nomor 12. Di soal nomor 12, kira-kira jawabannya berapa? Seorang siswa ini memperoleh nilai 98, 83, 75, dan 65, 69. Tentukan hubungan A dan B berdasarkan informasi yang diberikan. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berdasarkan informasi? Jadi ini dihitung dulu. Ya, nah di sini dijelaskan kalau nilai A itu nanti nilai rata-rata selanjutnya agar memperoleh rata-rata 82. Jadi kita hitung dulu. Kalau menghitung rata-rata ulangan, ya udah dijumlah dulu. 98 ditambah 83 ditambah 75 ditambah 69 ditambah X. Karena yang akan kita cari adalah nilai X. Ini kan nilai ulangan selanjutnya X. Tambah ya. Dibagi ada berapa total ulangan yang dilakukan oleh siswa itu. Berapa kali dia mengikuti ulangan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Nah, rata-ratanya nanti 82. Taruh di sini 82. 82 sama dengan ini dijumlah berapa? 98 tambah 83. Berarti ini 8 tambah 3, 11. 10, 18. Oke, 181. Ini ditambah. Berarti 14. 7 tambah 7, 14 juga. Ditambah X. Tinggal dijumlah semua. Jadi 181 ditambah 144 ditambah X. Dibagi 5. Ya udah tinggal dikalikan aja. Ini kali. Dengan 5. Jumlah aja. Berarti berapa? Ini 5. 12. Simpan 1. Itu 23. 325 dibagi. Ini dikalikan aja. Ya. 10. 44. 1. Kira-kira ketemunya berapa? Ada yang salah ngitung nggak? Ada yang salah ngitung? Ada yang salah ngitung? 98 tambah 83 tambah 75 tambah 69. Tentukan hubungan A dan B berdasarkan informasi. Manakah hubungannya benar antara kuantitas A dan B? Hitung dulu. 98 tambah 83 terus ditambah 75 tambah 69. Sebenarnya kan 325. Nah, itu 82 ini rata-ratanya. Oh, maaf. Ada kesalahan. Kita kan harus menghitung nilai X, teman-teman. Nah, ini. Kesalahannya di sini. Belum dihitung nih. X-nya kan ada, masihan. Jadi, ya, ntar dulu. Jadi, ini 181 ditambah 144 ditambah X. Jadi, ketemunya adalah 325 ditambah X. Ya, dan ini 82. Dikali 5 ketemunya kan tadi 10, 40, 41. Jadi nanti pindah ruas teman-teman X sama dengan 400
10 kurangi 325 gitu. Maaf, ini X-nya belum pindah ruas nanti. Jadi 10 kurangi 55, ya ini berarti tinggal 9. 9 kurangi 2, 7. Habiskan. Bener nggak? 410 dikurangi 325. Oh, 8. 85. 8. Berarti ini 10 kurangi 5, 5. Berarti tinggal, ini kan 11 ya. 10, ini 8. 85. Jadi jawabannya adalah 85. Kalau A ini ketemunya 85, kemudian yang B 85. Jadi A sama dengan B. Saya aman ya? Bisa Kak Hori? Aman? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Kalau nggak lanjut. Soal nomor 13. Soal nomor 13 ini caranya gimana? Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40. Jadi kalau 130 meter, ini bisa membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, kira-kira dia itu akan membuat berapa banyak baju? Kalau di sini semakin banyak, otomatis hasil bajunya itu harus semakin banyak juga. Ini namanya perbandingan senilai. Kalau di sini semakin banyak dan hasilnya semakin kecil, berarti baru berbalik nilai. Ya udah, 130 ya per 312 sama dengan 40 per X. Ya udah dikali aja X sama dengan 312 dikali 40 potong dibagi 130. Ini coret-coret biar gampang. Ya, 312 dikali 4 dibagi 13. Dibagi aja. 31 dibagi 13 ketemunya berapa? Kalau 3 itu kan kebanyakan. Ya 39 kan. Berarti 2. 26 kan. Ini 2. Di sini aja. 312 di 13. 2 kan. Berarti kan 26. Tinggal berapa? 11 kurangi 5. 11 kurangi 5. 11 kurangi 6, 5. 52. Kalau 52 berarti berapa? 4. 12 ya. Oke, jadi ketemunya adalah 24. 24. Jangan lupa dikali 4. Ketemunya berapa? Ini kan 4-nya belum kita coret, baru 0-nya aja. Ya udah 4 kali 4, 16. 8, 9. Jadi jawabannya adalah 96 potong. Yang C. Saya aman Kak Hori. Kalau bisa next. Soal nomor 14. Di soal nomor 14 ini kebetulan zoom-nya itu tiba-tiba downgrade. Harusnya kan udah aku upgrade ya. Next, lanjut ya. Soal nomor 14. Nah, kalau di soal nomor 14 ini, kira-kira jawabannya gimana? Sebuah pekerjaan jembatan dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari oleh 10 orang. Nah, jika pekerjaan dilakukan oleh 5 orang, maka berapa lama? Kalau 5 orang, 5 orang di sini ya. 5 orang, jadinya ini berapa hari X hari? Hapus aja. Nah, kira-kira jawabannya berapa? Ini sudah dikerjakan belum? 30 hari. Oke, kita coba. Ini berarti kalau 5 orang, X hari. Karena di sini orangnya, jika dia dikerjakan oleh banyak orang, kan waktunya sedikit. Tapi kalau dia sedikit orang, berarti dia akan, waktunya akan semakin banyak. Ini namanya perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Senilai atau balik nilai. Senilai atau balik nilai. Balik nilai. Kenapa balik nilai? Kenapa balik nilai? Kalau dia
orangnya semakin banyak, waktunya semakin sedikit. Tapi kalau orangnya sedikit, waktunya akan semakin lama. Ya, ini balik nilai. Jadi 15 per X sama dengan 5 per 10. Coret ya, 2. Berarti X-nya adalah 2 kalinya, 30 hari. Yang A. Next, nomor 15 bisa ya? Kira-kira berapa nomor 15? Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Berarti 22 hari jika dikerjakan oleh 20 orang. Nah, setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Setelah dikerjakan 10 hari, ini berhenti 6 hari. Nah, supaya pembangunan itu selesainya tepat waktu, maka diperlukan berapa tambahan? X. Jadi harinya menggunakan yang berapa? Menggunakan yang berapa perbandingan yang pertama? Kan rencana awal 22 hari, tapi dia baru bekerja itu 10 hari. Kira-kira dia menggunakan perbandingan yang pertama itu berapa? Tetap 22 hari? Tetap? Atau menggunakan berapa? Atau berapa? Terus menggunakannya berapa? Perbandingan yang pertama, apakah menggunakan 22 hari atau menggunakan 10 hari? Menggunakan yang berapa? 10 hari. Kenapa? Kenapa? Dan gimana caranya? Gimana caranya? Oke, coba kita menggunakan rumus yang cepat. Ini ada rumus yang cepat juga, tapi kita coba dulu ya. Jadi, Pak Bos ya, kita menggunakan rumus Pak Bos. Nah, P-nya itu pekerja, B-nya itu waktu berhenti, O-nya itu orangnya, dan S-nya itu sisa waktunya. Ya, karena di situ kita akan menghitung tambahan pekerja. Jadi, waktu berhentinya itu berapa? 6 hari. Dikali O-nya itu kan orangnya, ya. Orangnya itu berapa? 20 orang toh. Masukin aja 20. Dibagi sisa harinya. Karena dia yang awal adalah 22 hari rencananya, setelah dikerjakan 10 hari, berhenti 6 hari. Kurangi. Jadi jawabannya berapa? 6 kali 20, 120. Kurangi. 22 kurangi 10, 12. 12 kurangi 6. 6. Jadi kita punya 20 orang. Nah, karena yang ditanyakan adalah tambahan, dan kita sudah ada 20 orang juga, kira-kira perlu nggak tambahan orang itu? Ya perlu. Biar dikerjakannya nanti bisa bisa tepat waktu 22 hari itu. Jadi kita akan mendapatkan eh, nambah orang, udah nggak perlu dikurang lagi. Nambah orangnya itu 20 orang. Jawabannya yang D. Ini rumusnya. P-nya itu pekerja nanti yang akan kita hitung. B-nya itu waktu berhenti. O-nya itu orang. S-nya itu sisa waktu. Bisa? Bisa, Kak? Masih bingung? Oke. Next. Soal nomor 16. Kira-kira soal nomor 16 jawabannya gimana?
Dari kelompok anak, 22 anak ini senang membaca majalah. 28 anak senang bermain musik. 20 anak senang membaca majalah dan juga senang bermain musik. Banyak anak kelompok tersebut. Jadi intinya kita akan menghitung jumlah total anak dari beberapa anak yang suka berbagai macam. Caranya gimana? Yang ada senang bersama itu kita kurangin. Jadi ini kan kita akan mencari lapisan ya. Nah, kalau lapisan kayak gini, nah aku buatnya lingkaran aja. Kita akan menghitung total. Nah, ini yang suka bersama 20 orang kan senang membaca majalah dan senang membaca musik, ya senang mendengarkan musik atau bermain musik. Berarti 20 orang ini taruh tengah. Misalnya ini majalah, ini musik. S ya, M-nya itu majalah, S-nya itu musik. Berarti gimana caranya? Nah, kita akan menghitung majalah ya udah 22 dikurangi 20. Berarti di sini nanti yang suka majalah tok hanya majalah aja 2 orang. Terus yang suka musik aja ya udah 28 kurangi 20. Berarti tinggal 8 anak. Jadi total keseluruhan berapa? 20 ditambah 10, 30 total semua. 30 siswa. Bisa kalau kayak gini? Mudeng? Paham? Kalau bisa lanjut. Oke, nomor 17. Kira-kira jawabannya gimana? Jika 20 ekor kambing ini mampu menghabiskan rumput sebanyak 4 lapangan selama 20 hari, maka 16 ekor kambing ini mampu menghabiskan rumput sebanyak 8 lapangan selama berapa hari? Ini menggunakan rumus OWH. W kan O, W, H berbanding OWH. Ini OWH satu satu dibanding OWH 2. O itu objeknya, berarti objeknya adalah kambing, ini O. Kemudian W itu waktu, H itu apa? Hanya apa? Ini, rumputnya atau subjeknya. Kok subjek objeknya? Ya, objeknya itu lapangan. Berarti O-nya itu kambing, 20. Dikali waktunya itu 8, dikali 4 lapangan. Sama dengan, di situ berarti OWH 2, 16 subjeknya ya. Objeknya, ini objek. SWHD. Kadang itu ada rumus macam-macam. Tapi aku biasanya menggunakan OWH. Tapi biar enak, kita ya udah nggak apa-apa. OWH aja. Terus ini yang kedua, ini berarti 16. 16 ekor dikali, karena ini hari kita akan mencari H. Kemudian lapangan itu berarti 8. Yang bisa kita coret-coret. 8, 8 habis. 16 sama 4, sisa 4. Berarti akan mencari harinya 20 dibagi 4. Ketemunya berapa? 5, Kak. Ada nggak di situ? Ada nggak? Oh, nggak ada, Kak. Terus bagaimana caranya? Apakah ini perbandingannya menggunakan perbandingan senilai, berbalik nilai, atau gimana? Iya, ini menggunakan perbandingan satu lagi. Ada perbandingan satu lagi. Kalau ini nggak ketemu, berarti ada perbandingan satu lagi. Terus bagaimana, Kak, biar kita nanti rumusnya tidak salah? Karena kalau salah pasti kita itu akan kehabisan waktu. Gimana? Ada yang pernah perbandingan 3 angka?
Ada yang pernah rumusnya gimana? Ada yang masih ingat? Ingat nggak? Sebenarnya ada rumusnya yang paling gampang. Iya benar, OWH. Ada yang masih ingat rumus OWH? Belum. Oke. Hmm, itu kan ada tiga variabel, bukan tiga variabel sih. Lebih ke tiga subjek ya. Nah, berarti kalau dalam tiga itu kita cari yang sama, terus taruh di atas. Terus yang beda kita taruh di luar. Luar dulu biar gampang. Saya kan sudah belajar terkait perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau ada rumus tiga variabel, bagaimana caranya? Yang O, O1 per subjek satu dikali waktu. O2 dibagi subjek 2 dikali waktu 2. Ini satu. Objeknya berapa? 20 per 28. Objeknya. Ini objek. Ini waktu. Ini subjek. Berarti O-nya itu 4 dibagi subjeknya itu 20 dikali waktunya 8. Terus objek yang kedua ini berarti berapa lapangan? 8. Dibagi subjek kedua 16. Dibagi waktu. Karena kita akan mencari waktu. Ini coret-coret, berarti ini 2. Ini coret, berarti ini 2. Ya. Terus W-nya sama dengan 20 dikali 2, 40 dibagi 2. Sama dengan 20 hari. Jadi jawabannya yang E. Kenapa bisa kayak gitu, Kak? Ini ada rumus kedua ketika kita menggunakan perbandingan tiga variabel. Ya. Oh, ini objeknya yang pertama. S itu subjeknya si ekor yang akan menghabiskan lapangan itu berapa banyak kambing. Kemudian W-nya itu waktu. Ya. Ini hafalkan ketika kita menggunakan tiga variabel. Gitu ya. Kalau tadi kan perbandingan benar-benar senilai. Kalau ini perbandingan senilai tapi menggunakan tiga variabel yang mana kita akan menemui suatu kasus seperti itu. Ya, dipahami aja untuk kasus-kasusnya kita harusnya menggunakan rumus yang mana. Kayak gitu. Bisa? Soal nomor 17. Senilai sama berbalik nilai itu bedanya gimana, Kak? Kalau senilai, tadi kan kalau senilai itu yang benar-benar ketika banyak orang gitu kan, waktunya itu harusnya habisnya itu kan bukan orang. Jika dia itu kerjanya 20 atau kain-kain ya, kita menggunakan kain aja. Misalnya banyak kain, itu akan menghasilkan banyak baju. Kalau sedikit kain, itu juga akan sedikit. Tapi kalau yang itu senilai. Tapi kalau berbalik nilai, itu untuk menghitung waktu pada kerja mayoritas. Kalau kayak gini, ini kan waktu untuk menghitung kambing, ya. Kita lihat aja, semakin banyak kambing yang makan, waktunya itu semakin cepat. Tapi kalau semakin sedikit kambing yang menghabiskan, waktunya lama. Kalau kayak gini, berarti ini menggunakan perbandingan senilai. Karena semakin sedikit kambingnya, otomatis waktunya lama. Tapi kalau semakin banyak kambing, waktunya yang akan habis cepat. Soal-soal untuk menghitung kayak gini, tipe-tipenya seringnya menggunakan rumus OSW. OSW 1 sama OSW 2.
Kalau yang menggunakan kayak rumus pertama itu jarang. Tapi aku menunjukkan biar nanti bisa, oh ternyata kalau rumus ini nggak bisa. Oh bisa nih pakai rumus yang OWH, OOSW kedua. Kalau SW pertama tadi kan nggak bisa, gitu ya. Lebih sering berlatih sih untuk mengerjakan tiup. Kalau misalnya enggak, itu akan keteteran dan susah soalnya. Next ya, nomor 18. Ini masuknya soal cerita. Kira-kira jawabannya berapa? Kira-kira jawabannya berapa? 5 orang bersahabat, Adi, Teti, Molly, Heli, dan Neti menonton film di bioskop. Mereka itu membeli tiket pada baris A, B, C, D, dan E. Dengan posisi A ini merupakan barisan terdepan. Kita kan akan menghitung, bukan menghitung. Ini namanya adalah soal cerita yang pakai logika. Logika matematika kita itu harus dipakai. Nah, ini kan 5 orang. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. 5 orang. Di sini disebutkan posisi A merupakan barisan terdepan. Ibaratnya kita depannya ini. Ini bioskop. Ya, layarnya di sini. Berarti ini A, ada di paling depan. Molly ini duduk lebih depan dibandingkan Teti. Ini A, B, C, D, dan E. Nah, yang paling depan nanti siapa? Kita akan mencari gitu kan. Molly duduk lebih depan dibandingkan Teti. Henny di antara Teti dan Molly. Adi di depan Molly dan Eti tepat di belakang Teti. Jadi informasi yang duduk pada barisan A dan B itu siapa? Anggap aja karena di sini disebutkan Molly duduk lebih depan dibandingkan Teti. Anggaplah aja ini Molly di sini. Henny di antara Teti dan Molly. Henny di antara Molly dan Teti, ini Teti. Ini berarti Henny. Nah, Adi di depan Molly. Oke, berarti Adi paling depan. Dan Neti tepat di belakang Teti. Oke, Neti berarti di sini. Nah, yang ditanyakan adalah A dan D. Berarti Adi dan Teti. Adi dan Teti. Yang mana? Yang C. Bisa? Kalau kayak gini, itu kita harus memposisikan dulu, mengibaratkan. Tapi kita cari yang paling eh kata kuncinya dulu. Molly duduk lebih depan dibandingkan Teti. Terus Henny di antara Teti dan Molly. Taruhlah nanti biar Henny itu bisa di antara Teti dan Molly. Kemudian Adi bisa posisi di depan dan Neti bisa di paling belakang. Bukan di paling belakang sih, setelahnya Teti. Gitu. Lebih sering belajar untuk logika. Bisa ya? Lanjut. Soal nomor 19. Ini juga kayak tadi, aku kasih kesempatan dulu. Kak Hori silahkan dikerjakan dulu. Prestasi Intan itu lebih tinggi dibandingkan Dini. Jadi kita anggap Intan, terus Dini. Kita nggak tahu Dini nanti di mana dan lebih rendah dari Tina. Berarti Tinanya masih di depan Intan. Prestasi cantik ini dari lebih rendah dari Intan. Intan kan di sini. Cantik itu lebih rendah, berarti kemungkinan di sini. Tetapi lebih tinggi dari Dini. Nah, kan Dini udah di akhir, berarti harus di tengah. Prestasi Dini ini lebih tinggi. Dani ya, maaf, maaf. Ada Dini, ada Dani. Kita tulis dulu. Prestasi Dani itu lebih tinggi dari Dini dan cantik. Kita tulis dulu prestasi Intan. Intan ya. Intan
ini lebih tinggi dari Dini. Kita nggak tahu, taruh aja Dini di sini. Tapi lebih rendah dari Tina, berarti kemungkinan Tina di depan. Karena dia lebih rendah, berarti kan Tina paling unggul. Nah, prestasi cantik ini lebih rendah dari Intan, tetapi lebih tinggi dari Dini. Taruhlah cantik di sini. Cantik. Nah, prestasi Dani ini lebih tinggi dari Dini, berarti kemungkinan di sini. Dan cantik kemungkinan karena dia lebih tinggi dari keduanya, taruhlah di sini. Dani. Nah, karena lebih tinggi dari Dini, ya, dan cantik. Tiga orang prestasi terbaik berarti kan Tini, Tina, Intan, dan Dani. Satu, dua, tiga. Tina, Intan, Tina, Intan, dan Dani. Yang jadi dia karena ditanyakan ada tiga orang prestasi terbaik dari peringkat tiga, tiga, dua, satu. Aman? Bisa? Kak Hori? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, nomor 20 terakhir. Terus, iya, cari kata kunci. Nomor 20, nomor 21, iya, cari kata kunci dulu. Tapi kalau menurut aku sih, itu ditaruhlah, dibaca dari depan. Terus posisi yang paling gampang baru kita taruh. Nomor 20. Soal nomor terakhir, nanti nomor 21 untuk PR. Ini kan sudah, tadi kan sudah mirip ya. Ada yang soalnya mirip, jadi nomor 21 harusnya bisa. Nomor 20, rute. Rafiq ini kan mengunjungi rumah sahabatnya di Jalan E. Dia berangkat dari rumahnya yang berada di Jalan A menggunakan sepeda. Rafiq ini bisa melewati satu jalur yang bisa langsung sampai ke rumah sahabatnya. Nam- Namun terdapat banyak lubang. Nah, lubang besar di jalan tersebut yang akan membahayakan keselamatannya. Ada jalur alternatif yang lebih rata-rata, lebih rata. Karena tadi aspalnya itu rute dari A ke jalan B. Rute A ke B. Atau ke jalan C. Berarti kalau atau itu bisa ke sini. C. Dari jalan B ada rute ke D. B ke D. Nah, dari jalan C ini ada rute langsung menuju jalan E. Berarti C ke E. Nah, rute dari D ini bisa langsung menuju E ke sini. Berapa banyak jalur yang bisa ditempuh? Kata kunci, Rofik bisa melewati satu jalan yang bisa langsung ke sampai ke rumahnya. Kemungkinan dari A ini bisa langsung ke E, tapi jalannya jelek. Tapi nggak apa-apa tulis aja. Namun terdapat. Nah, dia berarti menggunakan jalur alternatif. Jadi ada berapa banyak jalur yang bisa dilewati? Ada A langsung ke E, ada A ke B dulu, ke D dulu, baru ke E. Ada juga dari A ke C, baru ke. Jadi ada tiga jalur. Begitu. Aman, bisa. Pokoknya kalau menghitung jalur, bukan menghitung. Ya, bener ya. Kalau menghitung jalur, ini diusahakan digambar dulu. Kalau tidak digambar, nanti pastinya dia itu tidak akan bisa dilewat. Atau kita tidak akan ketemu berapa sih banyak jalur. Oke. Karena mungkin kan kemarin Kak Hori itu sudah mengerjakan. Soal nomor 20 bisa nggak? Bisa, oke. Soal nomor 21 silahkan. PR tapi sekalian, karena mungkin kemarin kan sudah dikerjakan. Jawabannya berapa? Jawabannya berapa? Soal nomor satu. Satu, dua, satu.
C. Gimana rumusnya? Gimana caranya? Gimana caranya? Kalau yang ini bisa ya? Paham ya? Kalau yang ini nomor 21 caranya gimana? Ini kan eh, dari suatu data sekolah terdapat 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis, dan 140 orang gemar keduanya. Kita menggunakan tadi, cara tadi, yaitu dengan lapisan. Ya, kan kita akan mencari total N. Ya, ya betul, yang lingkaran. Nah, di sini yang suka basket dan meja, tenis meja. Ini basket ya. Ini tenis meja. Yang suka keduanya 140 orang. Berarti yang suka basket 185 kurangi 140. Jawabannya berapa? 45 di sini. Yang tenis meja ini kan 220 dikurangi 140. Jawabannya berapa? 0, 12 kurangi 4, 80. 80. Jadi total berapa? N 140 ditambah 45 ditambah 80. Totalnya 5. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8, 16. 2. 265. Yang D. Oke. Dari pembahasan nomor 1 sampai nomor 21 yang sudah dikerjakan oleh Kak Hori. Salah berapa? Sebelumnya kan sudah mengerjakan. Salah berapa? Salah berapa? Salah 5. Yang salah nomor berapa aja? Yang salah nomor berapa aja? Bentar lagi habis. Evaluasi dulu. Kebanyakan di soal-soal cerita yang terakhir itu, Kak. Oke. Berarti ini salah nomor 20. 19, 18, atau 17. Ini salah nggak? Nomor 16. Oh, kebanyakan yang deret. Loh, kenapa yang deret salah? Deret ini kan gampang toh. Kalau deret itu, deret yang terakhir itu kayak 1, 2, 3, 4. Eh, ini, deret nomor 3. Salah ini. Atau deret yang mana? Nomor berapa, wis? Atau deret ini. Ini bukan deret sih. Ini lebih ke perbandingan. Perbandingan tiga variabel. Ini bukan deret namanya. Ya, ini namanya perbandingan tiga variabel. Seringnya, entah itu di soal TIU ataupun di soal BLUD. Nah, tingkat kesulitan BLUD-nya daerah itu beda-beda. Kemungkinan pas kemarin aku dapatnya agak susah nih ya. Jadi, eh, perlu belajar banget. Tapi juga ada temanku yang dapatnya gampang banget. Hitung-hitungan cuma penjumlahan pembagian kalian. Udah gitu. Ini perbandingan tiga variabel. Kalau tiga variabel itu seringnya kayak gini. Terus yang ini bukan deret nih soal ini juga cerita plus logika. 17. Oke ini. Kalau ini soal analitik yang memang memerlukan pemahaman kita bagaimana caranya memahami root. Oke, ya udah. Berarti aku harapannya nanti ketika dapat soal yang gampang bisa ya. Ini memang aku buat agak-agak susah biar nanti sekalian belajar untuk CPNS.
Ada yang mau ditanyakan dari 21 soal? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak, aku tutup. Kebetulan hari ini agendanya adalah ke nganterin Mas di ada acara di Magelang. Lanjut pulang ke Bumen. Jadi nanti kalau misal aku belum ngabarin, berarti sore. Tapi kalau aku sudah ngabarin langsung ya, sering standby di HP ya Kak. Biar nanti kita bisa langsung Zoom di Zoom 3. Ada yang boleh tanyakan dulu Kak Hori? Oke. Oke, Alhamdulillah Zoom privat untuk persiapan ujian oh, BLUD semoga dimudahkan, dilancarkan, terutama untuk soal-soal kan ada 40% untuk PUTWK dan 60%-nya untuk TKB-nya perawat. Nah, silakan nanti diperbanyak latihan. Soal-soal TKB itu kan mirip untuk soal UKOM. Ya, jadi silakan pelajari soal-soal UKOM, buku-buku UKOM sebelumnya, biar nanti dapat soal yang serupa, sudah, oh kemarin nih mirip nih, gitu. Gitu ya, biar sebagai gambaran. Sedangkan untuk TWK, itu soalnya sih nggak jauh beda sama CPNS. Ya, tinggal nanti lebih mudah, tapi kalau di BLUD itu lebih ke aturan daerah. Silakan dipelajari aturan daerah biar ada gambaran terutama puskesmas dan daerah Malang ya punya kakak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, dimudahkan, dilancarkan, dan bisa lulus BLUD tahun 2025 ini. Gitu ya Kak. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk rekaman dan yang lainnya aku share melalui WA ataupun lewat Instagram ya Kak ya. Oke, selamat istirahat dan selamat melanjutkan aktivitas.